Terima kasih ibu-ibu yang masih sabar menunggu, walaupun ada molor ya Bu ya jadwalnya, berhubung Bapak kami ini masih ada kegiatan di tempat lain. Saya mohon maaf Bu ya. Ya, baiklah, acara sore hari ini tatap muka bersama ibu-ibu di waktu satu bersama Bapak Profesor Widianto Effendi MH MM, yang mana nanti jika ibu-ibu punya usulan, punya saran, punya keluhan, silakan disampaikan ya Bu ya. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak untuk memaparkan program-program daripada Bapak Anwar Hafid dan Ibu Reni Ramajido sebagai kandidat dari pasangan berani. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur, alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur panjang sehingga pada sore hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan aktivitas kita masing-masing. Yang saya hormati ibu-ibu yang sudah lama menunggu hampir 1 jam, yang saya hormati tuan rumah yang mana sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan penjelasan terkait dengan program calon gubernur kita nomor urut 2, yaitu Bapak Dr. Haji Anwar Hafid bersama Ibu Dr. Reni Ramajido, di mana pada kesempatan ini saya mewakili Bapak calon gubernur kita sekaligus menyampaikan salam hangat dan permohonan maaf kepada ibu yang hadir pada sore hari ini karena beliau berdua ada tugas di tempat yang lain sama, yaitu lagi kampanye. Oleh itu kami yang datang mewakili beliau di sini, anggaplah saya sebagai gubernurnya. Karena apa? Karena apapun nanti yang Bapak Ibu misalkan yang mau ditanyakan, otomatis dan secara langsung akan langsung diketahui dan dibaca dan menjadikan sebuah pengambil kebijakan ke depan seketika Pak Anwar maupun Ibu Reni dipercaya oleh masyarakat Sulawesi Tengah untuk memimpin Sulawesi Tengah 5 tahun mendatang 2024-2029. Jadi artinya apa? Artinya apapun nantinya kesempatan Ibu untuk bertanya, silakan ditanyakan. Sebelumnya kami sedikit sebelum saya menjelaskan, saya terlebih dahulu lupa mohon maaf, beribu maaf atas keterlambatan pada sore hari ini yang seharusnya dijadwalkan jam 4 karena tertahan, yaitu memberikan sama seperti ini, yaitu di PTM Lambangan di Kelurahan Nunung, ya jadwal jam 3 diskusi, kemudian akhirnya molor 1 jam. Jadi sekali lagi Ibu semuanya mohon maaf atas keterlambatan ini, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami bahwa apapun nanti yang kami akan jelaskan adalah terkait dengan kepentingan, kebutuhan masyarakat kita, bukan hanya di wilayah Warung 1, tapi secara keseluruhan di wilayah Sulawesi Tengah. Program 9 yang sudah ditawarkan, yang sudah dicanangkan oleh beliaunya, itu adalah program kelanjutan. Program kelanjutan yang sudah jalan, program kelanjutan yang sudah dilakukan saat beliau 10 tahun menjabat, yaitu sebagai bupati.
Kabupaten Morowali. Jadi bukan gagasan, bukan instan, tapi memang sudah dilakukan dan berhasil dilakukan di Kabupaten Morowali. Pertama, Ibu, kami menjelaskan dulu dari program yang ada, dari 9 program. Yang pertama adalah program Berani Cerdas. Ya, ini memang kenapa program Berani Cerdas di urutan pertama, karena apapun yang akan dilakukan, kebijakan apapun, sumber daya apapun, apa yang ada di Sulawesi Tengah, seketika SDM kita tidak mampu dan bisa mengisi sesuai dengan kebutuhan, maka kita juga akan ketinggalan. Olehnya itu, program Berani Cerdas yaitu ada 2 hal, ada 2 kompeten di sini. Yang pertama yaitu cerdas di dalam melihat situasi kondisi bahwa selama ini yang ada perusahaan yang ada di Sulawesi Tengah, perusahaan yang menyedot kurang lebih 300.000 karyawan di Morowali, dan belum lagi yang ada di Luhut, belum lagi yang ada di Donggala, belum ada lagi yang ada di Kota Palu, itu terisi secara besar-besaran, kurang lebih dari 100%, 75% itu diisi oleh tenaga yang ada di luar Kota Palu, bukan putra-putri kita yang mengisi. Kenapa tidak putra-putri kita tidak diutamakan? Karena ada kendala dan ada beberapa hal yang SDM-nya yang belum siap untuk diberikan atau diberikan tanggung jawab melakukan pekerjaan yang ada di perusahaan. Olehnya itu programnya beliau yaitu yang nantinya ibu bapak yang ada di wilayah kelurahan Batu Sapu yang anaknya tidak mau kuliah, maka akan dibina melalui lembaga latihan kerja taraf internasional, sehingga Pak Bu, nanti anaknya ibu ya setelah dididik, dilatih, skillnya sudah memenuhi standar persyaratan standar internasional, maka pekerjaan akan diberikan yaitu yang mengisi pekerjaan yang ada di wilayah Morowali dan sekitarnya sana. Artinya apa? Tadi saya sampaikan, kalau 75% saat ini diisi oleh orang dari Sulawesi Tengah, maka ke depan yang 25% akan diisi oleh dari luar Sulawesi Tengah, 75%-nya diisi oleh putra-putri kita. Karena apa? Karena sudah mampu dan standar skillnya sudah bisa melakukan kegiatan yang ada di perusahaan-perusahaan di sana. Ini bagi putra-putrinya Bapak Ibu yang tidak mau kuliah, yang putus hanya tamat SMA saja. Ya, jadi ada harapan besar dididik dan diberikan lapangan pekerjaan. Ini yang saya maksudkan, yang pendidikan non formal. Nah, yang pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya kalau sekarang putra putrinya ibu tahun depan di tamat SMA, tahun ini ya tamat SMA, maka untuk melanjutkan program kelanjutannya ke jenjang strata 1 atau S1, maka SPP-nya ditanggung 100% oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, siapa? Yaitu Bapak Dr. Anwar Hafiz. Begitu pula yang di Morowali, Bu. Selama 10 tahun, anak-anak di sana yang SD SMP itu dibiayai penuh. Tidak ada pungutan 1 rupiah pun yang di kebijakan yang diberikan oleh Pak Anwar. Kenapa cuma SD SMP? Karena saat itu beliau bukan gubernur, yaitu bupati. Nah, ranahnya bupati itu dari TK sampai ke jenjang SMP. Nah, kalau SMA sekarang adalah ranahnya calon gubernur kita, SMA, SMK, sederajat. Sehingga nanti Bapak Ibu semuanya tidak mengeluarkan uang 1 rupiah pun saat anaknya SMA. Karena apa? SPP-nya, seragam sekolahnya dialokasikan oleh pemerintah provinsi. Enak nggak Bu? Kira-kira ada yang berani seperti itu? Belum ada ya? Nah, mudah-mudahan kalau beliau nanti duduk, maka akan dirasakan beban oleh ibu-ibu ya yang selama ini walaupun cuma istilahnya seragam sekolah tapi juga menjadi beban ya, bener ya, belum lagi nanti pungutan yang lain-lain. Seketika beliau dipercaya, maka pungutan tidak ada lagi berlaku di tingkat SLTA. Ini yang luar biasa. Nah, kembali ke pendidikan tadi yang formal tadi, yaitu pertama tadi S1 ke S2.
Kalau ibu misalkan walaupun umur 55 tahun atau 60 tahun mau masuk S1, monggo Bu, silakan. SPP-nya ditanggung nanti. Loh, nggak ketinggalan, iya kan? Jangan gengsi, nggak ada batasan umur, ya. Kemudian putra putrinya yang sudah S2, misalkan, atau S1 sudah mau S2, monggo silakan. Persyaratannya sederhana, tidak sulit. Kenapa persyaratannya? Pertama, kalau anak sudah jadi mahasiswa hanya dimintai pertama kartu mahasiswa, kedua surat keterangan aktif sebagai mahasiswa, ketiga kartu keluarga, keempat ada KTP. Kenapa? Ini benar nggak warga saya? Jangan-jangan siluman ini. Nah, kira-kira gitu. Jadi gak usah khawatir. Nanti kalau bapak ibu misalkan anaknya mau lanjutkan S2 S3, insya Allah tidak ada kesulitan Bu. Yakin bahwa sesuai dengan jargonnya beliau, bahwa bermimpi dan akan melakukan setidaknya satu rumah satu sarjana. Ya supaya apa? Ke depan, regulasi ke depan nantinya pasti perubahan itu luar biasa. Yang sekarang saja Ibu, tamatan S1 sama dengan tamatan SMA. Ya, tamatan S2 sudah sama dengan tamatan S1. Nah, tentu ke depan 10 tahun atau mungkin ke depan lagi jauh lebih sangat dibutuhkan sekali pendidikan ini. Ya, jadi gak usah khawatir kalau pendidikan akan saya prioritaskan kalau memang ada dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di Kelurahan Watu Sapu. Apalagi nanti ada deklarasinya, pernyataan sikap. Ya, kalau nggak ada deklarasinya, pernyataan sikap, nggak ada bukti otentik, saya juga nggak berani ngambil kebijakan juga, nggak berani ngomong juga. Tapi seketika ini ada, maka misalkan katakanlah di Kelurahan Watu Sapu ada yang sudah S1, mau S2. Nah, tentu kalau sudah saya lihat ada bukti, baru kita bisa lakukan sesuai dengan janji. Karena janji ini adalah berat, utang, ya. Betul ya Bu ya, kan utang. Jangan sampai kita ngomong begini, akhirnya kepala daerah atau sudah terpilih tutup kaca katanya. Ya kira-kira begitu. Dan tapi yakinlah Bu, pasangan beliau berdua ini tidak akan mengecewakan, tidak akan merugikan. Kenapa? Dari segi keilmuan pendidikan, maaf bukan saya membandingkan dengan kandidat yang lain, tapi lebih mumpuni, intelektualnya lebih luas, wawasannya lebih luas. Itu kalau kita bicara dari sisi pendidikan formalnya. Kalau dari pengalaman, dari kepala desa sampai bupati luar biasa. Apalagi juga secara politik, beliau juga sebagai anggota DPR RI 2 periode, malah mau 3 periode. Sehingga pengalaman antara calon gubernur dan wakil gubernur ini nggak perlu diragukan. Apalagi Ibu Reni, mungkin kalau bicara Ibu Reni pasti tidak asing lagi. Ya, Ibu Nona kalau dipanggil di sini ya Ibu Nona ya. Nah, beliau adalah luar biasa yang memang kalau boleh dibilang sudah pakar di dunia kesehatan. Pakar, kenapa? Karena dari bawah, dari kepala puskesmas sampai pernah jadi direktur rumah sakit Anutapura, pernah di rumah sakit Undata, pernah jadi kepala dinas kesehatan provinsi, terakhir menjadi wakil wali kota. Ini perempuan yang hebat. Perempuan yang hebat, yang mungkin satu-satunya perempuan yang bisa dibilang prestasinya sudah luar biasa. Jadi kalau ibu-ibu tidak milih Ibu Nona, kalau mungkin Ibu Nona ya, atau Ibu Reni, maka ya kecewa. Ya, kenapa? Karena program yang dari Ibu Reni termasuk juga Pak Anwar ada namanya KTP Sakti, Bu. KTP kok bisa sakti? Bisa. Kenapa dibilang sakti? Karena dengan KTP Ibu berobat tidak dipungut biaya. Walaupun BPJS-nya sekarang mati, gak usah dibayar. Nanti kalau sudah Pak Anwar, Ibu Reni dinyatakan dipilih dan dilantik, nggak perlu mikir lagi masalah BPJS. Ya, sudah nggak perlu. Kenapa? Nggak ada gunanya karena sudah ada KTP. Nah, terkecuali ada pengecualian Bu yang nggak ditanggung oleh Pemda provinsi. Apa? Satu, pegawai negeri yang sudah PNS nggak ditanggung lagi karena udah dipotong sebagai pegawai. Yang kedua siapa? Pegawai perusahaan BUMN, katakanlah Telkom, PLN, perbankan, nah itu udah dipotong. Nah, bagaimana yang perusahaan swasta? Nah, sepanjang perusahaan swasta juga ditanggung oleh perusahaan, ya nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ditanggung anak istrinya,
maka KTP Sakti tadilah sebagai wujud untuk bisa berobat tanpa mengeluarkan uang 1 rupiah pun. Ya, jadi enak Bu. Jadi nggak ngurus lagi, biasanya ditolak kan? Kalau nggak bayar 1-2 bulan berobat ditolak karena belum bayar asuransinya. Nah, kalau ini Ibu sudah aman. Sepanjang apa yang saya sampaikan tadi, Ibu meyakini bahwa beliau berdua ini insya Allah bisa menjadi wakilnya Ibu di pemerintah provinsi. Kalau yang lainnya belum tentu menjamin seperti itu, karena Ibu Rani nanti memang akan mengurus warga Sulawesi Tengah yang terkait dengan masalah kesehatan, dan yakin nanti juga akan ditambah rumah sakit standar internasional, dan dokternya pun yang sekarang anggaplah dokter spesialisnya mungkin cuma 20, maka akan dilibatkan lebih banyak sesuai kebutuhan yang ada di wilayah Sulawesi Tengah, apalagi di puskesmas. Boleh dibilang di puskesmas kurang dokter spesialisnya, sehingga kadang-kadang langsung disorong ke rumah sakit. Nah, ini yang di awal ini yang barangkali sebagai renungan, sebagai mengambil kebijakan saat Ibu masuk di di tempat pemilihan suara. Ingat Ibu Reni, ingat Ibu Nona. Nah, jadi kan nggak ada perempuan yang lain kan Bu? Nggak ada. Jadi saat nggak ada itulah ya, Bismillah. Ya, nawa itu supaya apa yang kami sampaikan. Saya ngomong juga salah satunya juga bagian dari beliaunya. Ya, sama yang beliau nyampaikan di mana-mana ya seperti ini. Jadi nggak usah khawatir, Ibu semuanya nantinya kalau memilih ya tentu harus yang dengan nawa itu yang baik. Ada yang lebih penting lagi Bu. Biasanya tanggal 26 subuh ya ada Mas Fajar datang. Nah, Ibu milih uang 500, 300 ribu atau beras 2 kilo plus ini pilih atau tidak ya. Kalau saran saya, kalau ada yang memberi seperti itu terima, tapi jangan pilih orangnya. Benar nggak Bu? Nah, kenapa? Karena rugi Bu. Kalau sudah beramal nggak mikirkan suara, iya kan? Beramal silakan terima, iya kan? Kan beramal. Nah, bukan yang ada bukan suara. Nah, jadi Ibu nggak usah khawatir. Nanti serangan Fajar datang, Mas Fajar datang, ya ambil, dikasih nggak minta kok. Nggak ada hukumnya itu Bu, nggak ada hukumnya. Ya, jadi udah yang penting insya Allah. Nah, bahasanya harus pilih ya, insya Allah. Artinya apa? Sebagai orang Muslim, kalau sudah insya Allah, artinya nggak milih juga nggak dosa. Nah, kalau Ibu nanti saya pilih, dikasih terima, nah, Ibu dosa karena nggak milih. Makanya bahasanya yang sederhana, insya Allah. Tapi ingat nomor 2. Ya, kira-kira begitu. Silakan sekarang Ibu mau tanya apa? Saya siap untuk menjawab. Silakan. Silakan Bu. Atau ada saran, ada masukan. Karena kalau saya pulang dari sini nggak bawa oleh pertanyaan, nanti YouTuber saya di mana hasilnya pertanyaannya. Nah, karena tujuan kesini Bu adalah menyaring keinginan dari masyarakat supaya beliau mengambil kebijakan tidak salah. Kira-kira begitu. Jadi harus kami pulang harus membawa oleh-oleh. Silakan Bu, silakan bertanya. Rasa takut, ya. Oke, silakan. Mana tadi banyak sekali yang Ayo, kasih malu-malu, silakan. Nah, saya manusia biasa kok Bu, kenapa takut? Tidak perlu. Ya. Silakan. Ya, kebetulan saya Iya, silakan, Bu. ambil saja ini ya, karena sudah tidak lama lagi makan. Iya. Jadi mampu kemisut. Enggak apa-apa Bu. Ya. Saya cuma tanya apabila dia naik nanti, Baik. saya minta kayaknya bantuan tenda, kursi, kayaknya itu. Isi dapur, bukan isi dapur beras untuk saya. Isi dapur kayaknya piring, belanga supaya kita pakai pesta. Itu itu saya selalu tanya itu kami sama dia naik. Iya. Kalau bisa juga ini barangkali teman-teman berpinjam. Jadi saya bilang kalau dipinjam itu kalau dia bisa ganti untuk saya, tidak perlu biaya. Ya. Nah, yang penting kalau bisa kasih saya ganti. Paham pertanyaan Ibu. Nah, pertanyaan ini yang terkait dengan masalah bantuan untuk yang ada di Kota Palu. Alhamdulillah kami dari Demokrat Bu, ada wakil kita di Kota Palu. Ada wakil juga yang di provinsi. Nah, yang terkait seperti ini sebenarnya sederhana. Apa sederhananya? Nanti saya bisiki
yang anggota DPR yang dapilnya di sini, tolong namanya dana dana aspirasi. Bisa dilakukan itu di mana wilayah Kelurahan Watu Sampo, tapi harus kelola secara kelompok, tidak boleh pribadi. Ya, nanti ibu, jadi nanti ibu nama kelompoknya apa di kelurahan ini, nanti tolong dikasih beliaunya supaya saya bisa ada catatan, saya berikan kepada anggota DPR yang dapilnya di wilayah kita di sini. Itu lebih efektif. Ya, kalau Pak Gubernur minta maaf Bu, kalau Pak Gubernur nggak mungkin ngurus yang terkecil-kecil seperti ini, iya kan? Nah, ini nanti saya sorong ke yang punya wewenang, artinya yang punya kepentingan, yang menjadi wakil dari rakyat kita yang ada di wilayah Watu Sampo, gitu ya Bu ya? Baik. Misalnya Pak, ada lagi? kalau itu apa? Berapa kalau dalam satu kelompok itu berapa? Kalau tidak ya, kalau kelompok begini, kalau kita bicara kelompok bisa 10 orang boleh, bisa 20 orang juga boleh. Kalau kami ini semua itu ya boleh saja. Intinya kelompok itu harus diketahui oleh pemerintah kelurahan. Ya, harus di bawah binaan di pemerintah kelurahan. Nah, boleh RT, boleh RW, lebih bagus per RT. Kalau ini kan ada ibu RT yang cuma tadi dia oh iya. Jadi kelompok bisa RT bisa RW Bu. Ya, jadi nanti RT berapa, RW berapa, kelurahan apa, nanti tolong dikasih namanya ya. Nah, jadi yang bermohon nanti kelompok, bukan perorangan. Ya, apa nama kelompoknya kan pasti ada di sini. Ya, paling nggak ada rekomendasi dari pihak RT, RW dan lurah. Itu saja intinya, supaya connect ini. Pertanggungjawabannya juga yang memberi juga ada. Nah, semena-mena langsung dikasih aja, tidak. Ibu mengerti tuh, paham ya? Nah, ada yang bertanggung jawab. Ada bertanggung jawab. Tidak merasa ini punya saya. Nggak boleh bilang pribadi, karena saya bermohon milik saya. Nggak boleh. Ada acara pembukaan, acara pernikahan atau apa di daerah. Untuk kelompok itu wilayah RT digunakan sama-sama. Oke Bu. Ada tadi Bu yang masalah UMKM atau yang ini masalah debu atau apa? Iya, masalah debu lagi. Kesehatan ya. Masalah debu lagi. Kesehatan ya Bu ya? Iya, kesehatan ya, ini. Kalau kesehatan itu adalah ranahnya nanti Ibu Wakil Gubernur kita Ibu Reni. Jadi nggak usah khawatir. Kenapa? Karena ada puskesmas nanti akan ditambah dokter spesialisnya. Kalau selama ini mungkin dokter spesialis juga ada, yang dokter umum, maka beliau akan menempatkan dokter spesialis sehingga nggak lari semua ke rumah, kecuali yang sudah kronis, sudah betul-betul harus dirawat inap, baru di rumah sakit yang ada di Kota Palu atau di provinsi. Tapi nggak usah khawatir, biayanya tadi saya sudah bilang, cukup KTP sudah bisa berobat, ya kan? Kayak gitu ya. Ayo silakan lagi Bu, jangan lagi. Saya Pak. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi sudah bicara masalah pendidikan. Oke. Saya sebagai ibu rumah tangga, saya cuma tanya supaya harga jangan naik. Apa? Harga sembako supaya distabilkan Pak dan disejahterakan petani-petani nelayan. Iya. Saya juga sebagai istri perusahaan. Oh iya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan untuk masalah pendidikan, Ibu nggak usah menangis, nggak usah sedih, ya. Tapi untuk yang putra putrinya di SMA, di SLTA maksudnya, ya. Kalau SD, SMP itu Kota Palu yang punya tanggung jawab, ya. Kalau SMA, SPP seragamnya pemerintah provinsi yang akan memberikan. Nah, kembali kepada yang kesejahteraan, sembako naik, dan tentu itu ada biasanya nanti pemerintah kalau ada kelihatan tinggi harga maka ada turunkan namanya harga pasar. Nah, itu relatif, biasanya hari-hari tertentu, hari raya, mendekati hari raya atau hari liburan. Nah, ini fluktuasi biasanya nggak menentu, tapi nggak khawatir ya, nggak khawatir. Kayak itu konsepnya beliau, bagaimana rakyat yang penting bisa makmur, adil makmur, dan tidak ada kekurangan. Itu impiannya beliau, dimanapun beliau berada, beliau pun memberikan ke depan masyarakat seperti itu. Jadi yakin ya.
Oke, silakan. Ya, dan juga ini satu lagi Pak. Ya. Saya tanya ini kan ini waktu 2001 ini pendidikan ini 2001 2002 kan COVID. Itu ya dia COVID itu semua anak Putus itu, sekolah. tapi dia tidak putus sekolah, dia ikut sekolah. Kenapa saya pergi di SMP 28 ini Pak, SMP 28 dia bilang anakku tidak lulus. Sedangkan dia pergi di sekolah di STM itu dikasihkan surat keterangan lulus. Oh ya. Saya pergi itu karena di STM minta surat keterangan itu, dia minta ijazah. Kan saya punya anak sudah kelas 3. Dia bilang kata tidak lulus. Ini dari SMP 8 ini. Ya. Jadi pernah juga saat itu laporkan dengan Pak, barangkali kamu tahu itu namanya Pak Astam. Ya. Saya kasih tahu dia sudah barangkali dia tidak naik barangkali lalu itu di legislatif. Mungkin dia barangkali tidak jadi pergi di SMP 8 itu. Oh iya. Jadi kalau minta tolong sekolah apabila nanti Ibu Reni, insya Allah Haji Reni itu mau naik, dia uruskan dulu anak saya ini ijazahnya ini. Di SMP 8. Ya, terima kasih. Ya. Jadi pertama saya tegaskan kepada Ibu bahwa untuk gubernur, wakil gubernur yang ditangani adalah SLDA. Pertama ya Bu ya. Yang kedua, seketika ada problem yang ada di SD, SMP, itu nanti ranahnya Pak Wali Kota. Dalam hal ini Dinas Kota Palu, Pak Hardi. Ya, beliau juga dari pakar pendidikan juga beliaunya. Nanti akan ditambahkan barangkali oleh Pak Karyono. Beliau ini adalah juga mantan bergelut di dunia pendidikan sudah hampir 35 tahun ya Pak ya di pendidikan. Masuk masih Bongkapa Palu pertama mulai maju, beliau sudah mengajar di 71 ya. Tahun 71 sudah mengajar di sini. Luar biasa. Nanti itu hanya teknis sebenarnya, pertanyaan Ibu teknis. Ya kami juga nggak bisa memutuskan begini karena belum tahu isinya ke dalamnya seperti apa. Ya kan kita belum tahu yang mana yang benar, mana yang salah, kan gitu. Mungkin Pak De silakan tambahkan. Ya, terima kasih. Langsung saja Ibu-ibu. Kalau mengenai tentang kelulusan, itu kelulusan adalah haknya sekolah. Peserta didik itu ikut evaluasi ujian atau tidak. Jadi untuk menentukan lulus atau tidak, setelah anak ikut ujian akhir, baik itu SD maupun SMP, termasuk SMA. Bagaimana hasilnya? Kalau nilainya mungkin di bawah 5 rata-rata itu tidak lulus aturannya. Jadi ada beberapa mata pelajaran yang diujikan. Nilai standar minimal dia harus 6. Kalau nilai 6 ke atas berarti dia sudah bisa lulus. Jadi yang menentukan lulus atau tidak bukan sekolah di atasnya, sekolah yang bersangkutan. Kalau di SMP 8 berarti siswa dari SMP 8. Nah, ujiannya ikut atau tidak, mata pelajarannya dapat berapa itu adalah SMP 8. Tapi itu Pak Mas, tapi dia lulus ditaruh di situ, dia pergi di STM. Kenapa bisa dia sekolah di STM? Sampai sudah kelas 3 pas waktu dia ikut uji kompetensi dari dia dari STM itu gurunya minta ijazah. Saya pergi di SMP minta ijazah, dia bilang katanya kenapa tidak lulus, sedangkan dia itu sudah ada memang kelulusannya itu keterangan lulus di STM. Tidak mungkin kalau tidak ada itu keterangan dia lulus. Dia di STM bina potensi. Selama dia 2 tahun mau masuk 3 tahun dia di STM bina potensi. Nanti dia turun itu PSG, baru dibilang kata tidak saya minta ijazah. Ini juga sepunya anak, dia tidak ambil dulu ijazah karena dia sekolah terus. Jadi pas dia minta ijazah guru-guru ini, kepala sekolah, dibilang kan sampai situ bilang tidak lulus. Namanya itu Pak Edi, namanya itu guru itu. Sedangkan gurunya ini wali kelasnya bilang itu Ibu Ega, itu namanya Catur itu lulus. Kan sampai nama anak ini Catur Sabtu Catur Bono Putro, sepunya anak ini orang Jawa juga papanya. Jadi yang Mbak ini orang Jawa juga namanya Pak Edi. Saya bilang gimana anak saya tidak lulus, sedangkan itu waktu COVID semua itu anak tahu saya ini COVID harus anak semua tidak lulus, tidak ada satu orang tidak lulus, sedangkan anak saya ini paham saya. Terus sekarang pertanyaan saya, sekarang anak itu prosesnya seperti apa sekarang ini? Gantung? Dia putus sekolah. Putus sekolah? Oh ya.
Jadi kita ada rekaman. Nanti sebentar saya komunikasi dengan Pak Hardi, kepala dinasnya Pak Hardi ya. Kebetulan dekat, alhamdulillah saya dekat dengan beliau. Nanti saya buktikan dengan ini keluar tadi. Kira-kira solusinya apa? Kan begitu ya Bu ya. Kita cari solusinya, bukan menyalahkan. Ya nanti tolong bantuan dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah siswa di SMP apa, tolong dikasih datanya ke saya supaya saya ngomong berdasarkan data. Nah, di mana kelemahannya, di mana ini kesalahannya? Apa kesalahan sama anak atau guru atau sekolah? Kalau tidak kayak sudah ada dia punya kelulusan itu, tanda kelulusan di SDM, mungkin dia tidak lulus. Tapi ada surat keterangan. Kalau sudah dinyatakan kelulusan itu berarti lulus. Nah, cuma secara teknis saya belum tahu. Makanya kalau boleh, tolong nanti datanya Adik, ya, tolong diberikan sama Ibu. Nanti coba saya pelajari dulu sebelum saya bicara dengan Pak Kadis. Ya, nanti kalau sudah itu kan dipanggil nanti semuanya, baik ibu sebagai orang tua, anak, termasuk kepala sekolah. Nanti ada insya Allah ada solusinya Bu. Ya, nah, solusinya, datanya, datanya pertama tadi katakan ada rekomendasi lulus sehingga diterima di STM. Nah, itu tolong dilampirkan. Rapor, ya rapornya. Rapor SMP ya. Nah, rapor SMP tolong di fotokopi saja Bu, ya, supaya saya ngomong berdasarkan data. Ya, karena ngomong ada data kan. Sayang Bu, sudah kelas 3 kan? STM ya? Iya, sudah lulus ini. Ya, saya tahu kalau SPG sudah lulus. Sudah lulus ya. Lulus STM, ijazah SD, SMP tidak ada. Ijazah STM juga belum ada karena dia minta ijazah SMP. Iya. Kan lucu itu. Tidak lulus dia. Begini Bu, ini persoalan tidak bisa kita selesaikan di sini. Jadi kita harus punya data. Kenapa bisa sampai masuk STM? Apa yang digunakan waktu dia masuk? Pakai apa kan gitu? Itu nanti ditelusuri. Apa ijazah? Kan nggak mungkin STM langsung terima. Ada keterangan. Nah itu nanti ditelusuri. Nanti kita bantu Bu ya, kita bantu. Yang penting tolong diberikan sama Ibu data-data yang sama seperti tadi. Oke ya Bu ya. Mengingat waktunya ini semua ini. Nah, kemudian Ibu tolong nanti ingat tanggal 27 ya. Ada yang paling cantik, ada 3 paling cantik, toplos tengahnya, ya, toplos tengahnya. Jangan ya. 2 kali joblos Bu. 1 kali ya. Jadi musuhnya 1 kali, bismillah. Ya, kalau bismillah sama dengan ibadah. Kalau ibadah berarti kedua kandidat ini mendapatkan berkah. Nah, kalau berkah nggak akan berkhianat. Tidak akan menutup kaca saat jalan. Nah, itu kalender itu. Ya. Satu saja Bu. Satu. Ya. Jangan dua-dua, jangan di nomor, jangan juga di sini, satu saja. Ya, tidak boleh nomor. Jadi kalau Ibu ada toplosan, di tengahnya ditoplos. Pakunya kenakan di sini. Boleh kena di dalam, boleh kena sini, boleh kena sini. Yang penting di dalam lingkaran ini ya. Ya Bu ya. Paham ya, Bu? Di bawah lingkaran ini ya. Nah, jangan di luar. Jangan apalagi ini. Abaikan semuanya, ya. Supaya apa yang saya sampaikan tadi, Ibu bisa merasakan bukan hanya sesaat tapi 5 tahun ke depan. Ya kan Bu? Oke ya, jelas? Oke. Satu TPS semua ya? Ya. Itu dicari, ada nggak suaranya? Kita pegang komit ya? Ya. Oke. Jadi caranya nomor 1 dibuka, nomor 2 dicoblos, nomor 3 ditutup. Yang lain tutup mata, pokoknya bismillah nomor 2. Yang penting ada perempuan yang coblos. Kalau ada perempuan jangan Baik Ibu, karena sudah mau dekati maghrib, saya habis maghrib ada pertemuan lagi di Jalan Kijang Raya. Habis itu di Petobo, masih 2 kali lagi pertemuan ini. Berubuli Di Berubuli Selatan, di Jalan Kijang Raya atas. Habis itu Petobo, Poboya, di Poboya atas. Jadi sudah beginilah Bu, karena kandidat gak mungkin akan datang seperti ini, karena Sulawesi Tengah. Makanya saya berusukan seperti ini, dengan apa supaya yang akan diambil kebijakan itu betul-betul menyentuh keinginan dari masyarakat. Ya, tidak salah mengambil kebijakan, ya, supaya menyejahterakan masyarakat kita, khususnya adalah di wilayah Kota Palu dan seluruh kabupaten. Baik, saya terima kasih atas kehadiran dan partisipasi yang luar biasa
yang sudah memberikan oleh-oleh, walaupun sebenarnya karena keterlambatan kami sehingga pertanyaannya cuma sedikit. Andaikan saya jam 3 tadi mungkin pertanyaannya banyak, ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan, Ibu bisa catat, nanti serahkan sama beliaunya. Ya, dicatat apa keinginannya. Ya, yang penting untuk kepentingan umum, untuk kepentingan banyak orang, bukan pribadi. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Ya, kita deklarasi ya, Bu. Kenapa deklarasi? Sebagai bukti komitmen bersama. Kami komitmen, Ibu komitmen. Nah, baik, kita pilih. Kalau di mendoakan nanti Ibu didoakan juga loh.